Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Yusuf, NPM 9753055, kelas Manajemen Informatika 4B. Di sini saya akan menjelaskan paket tracer 5.1.9. Pertama, kita masukkan user profile terlebih dahulu. Lalu di sini ada instruksi part 1, observe converged spanning tree instance. Step 1, verify connectivity. Kita uji coba ping dari PC 1 ke PC 2 untuk mengetes konektivitas antara kedua PC. Kita coba lakukan. Baik, di sini sudah terkoneksi antara PC 2 dan PC 2, PC 1 dan PC 2. Lalu selanjutnya ke step 2, view spanning tree status on each switch. Use the show spanning tree VLAN command to gather information about the spanning tree status of each switch. Kita lakukan show spanning tree VLAN pada switch 1, switch 2 dan switch 3. Enable show spanning tree VLAN 1. Di sini fast Ethernet 0/1. Di sini designated statusnya forward. Lalu yang kedua gigabit 0/1, role-nya designated, statusnya forward, dan gigabit 0/2, root, statusnya forward. Lalu kita lakukan di switch 2. Show spanning tree VLAN 1. Di switch 2 ini gigabit 0/1 designated forward, gigabit 0/2, role-nya designated dengan status forward, dan fast Ethernet 0/1, role-nya designated dengan status forward. Lalu di switch 3 show spanning tree VLAN 1. Sini yang pertama gigabit 0/2 dengan role-nya alternatif dengan status block. Lalu ada gigabit 0/1, role-nya root dengan status forward. Sini paket tracer use a different link like on one of the connection between the switch. What do you think this link like mean? Sini bahwa ini menunjukkan bahwa port tidak meneruskan frame karena berada dalam status spanning tree. Dalam hal ini status pemblokiran. Lalu what path will frame take from PC1 to PC2? Di sini mereka harus melanjutkan dari switch 1 dan switch 2. PC 1 dan PC 2 nih harus melewati switch 1 dan switch 2. Selanjutnya, why do the frame not
not travel through S3. Yaitu mengapa frame tidak melakukan perjalanan melalui S3, karena bahwa pohon rentang telah mendapatkan port gigabit 0/2 pada S3 dalam mode pemblokiran. Tidak ada frame yang dikirim atau diterima di port itu. Selanjutnya, why has spanning tree placed a port in blocking state? Mengapa spanning tree menempatkan port dalam status pemblokiran? Karena jika semua port dapat meneruskan frame, loop switching akan ada di jaringan. Peralihan loop dapat menurunkan kinerja jaringan dan bahkan menyebabkan jaringan gagal. Lalu ke part 2, observe spanning tree conversion. Step 1, remove the connection between S1 and S2. Yang A, open a CLI window on switch S3 and issue the command show spanning tree VLAN 1. Leave the CLI window open. Kita klik switch 3, lalu ketikkan show spanning tree VLAN 1. Ini biarkan dulu. Lalu select the delete tool from the menu bar and click the kabel that connect S1 dan S2. Di sini kita hapus konektivitas kabel dari switch 1 dan switch 2. Di sini kita lakukan hapus. Hapus. Nah, selanjutnya itu quickly respond to the CLI prompt on switch S3 and issues the show spanning tree VLAN 1 command. Kita klik S3. Sini saya udah ketikin. Yang sebelumnya itu berstatus alternatif block. Lalu jika sudah dihapus konektivitas kabel dari S1 S2, sekarang berubah menjadi designated listening. Selanjutnya yaitu use the up arrow key to recall the show spanning tree VLAN 1 command and issues it repeatedly until the orange line link light on the cable turn green. Sini sudah berwarna hijau ya. What do you see happen to the status of the gigabit 0/2 port during this process? Apa yang dilihat pada status port gigabit 0/2 selama proses ini? Yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu pertama blok itu berubah, kemudian ini berubah dari blok, kemudian sekarang sudah menjadi listening. Lalu verify connectivity by ping from PC1 dan PC2. Jika sudah sukses konektivitasnya, kita coba kita ping PC1 ke PC2, ping ke 92 68 titik 1.1.1. Ini sudah terkonektivitas dari PC1 dan PC2.
Baik, cukup sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.